adanya interaksi eh, dari berbagai aktivitas yang ada di dalamnya dan komponen baik itu nanti dari komponen lingkungan atau komponen sosial seperti itu ya. Kemudian karena dia banyaknya interaksi antara komponen-komponen tersebut, tentu masalah ini juga tidak bersifat sederhana dan linear lagi gitu loh. Tetapi dia akan berkembang menjadi sistem yang bergerak dinamis dengan hubungan sebab akibat yang semakin kompleks sehingga kita tidak kita butuh itu adalah pendekatan yang tidak parsial lagi gitu loh. Kemudian tentu kita dalam melihat kompleksitas ini apa yang akan kita butuhkan, pendekatan apa yang akan kita eh, lakukan dalam kita sebagai teknik lingkungan itu apa yang bisa kita lakukan. Tentu pendekatannya adalah pendekatan yang berbasis sistem, yang mana semuanya itu adalah kita melihat keterkaitan antara input, kemudian antara proses, antara output, serta adanya umpan balik dalam suatu sistem tersebut. Sehingga kalau kita lihat pendekatan ini adalah memungkinkan kita mengidentifikasi, bagaimana hubungan tadi yang sangat kompleks tadi mulai dari manusia, dampaknya terhadap lingkungan itu seperti tentu secara menyeluruh. Jadi kita kita lihat proses itu sendiri, ya nanti dia akan berbalik lagi, memberikan umpan balik terhadap hal tersebut. Tentu dalam kita melakukan eh, analisis dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah kita membutuhkan data, kita membutuhkan sistem untuk melakukan analisisnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa tanpa tanpa adanya data yang memadai, yang cukup lengkap, dan proses analisis itu bersifat subjektif, tentu dia tidak dapat kita kita pertanggungjawabkan secara ilmiah karena data-data kita sendiri tidak lengkap. Jadi kalau kita menganalisis data, tentu butuh menganalisis suatu permasalahan, tentu data itu adalah harus lengkap. Kemudian dalam menganalisis permasalahan juga kita akan perlu nanti prioritas penanganannya yang mana. Sehingga kita butuh penanganannya seperti apa. Itulah analisis data tadi.
Maka nggak bisa kita sebutkan bahwa analisis eh, permasalahan lingkungan itu merupakan dia langkah awal sebenarnya. Dia langkah awal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi mulai kita kemampuan mengidentifikasi, kemudian kita melakukan analisis, kemudian kita mampu melihat hubungan sebab akibat di dalam sistem lingkungan tersebut, sehingga baru kita akan berhasil. Dimungkinkan berhasilan kita lebih tinggi dalam merancang solusi, mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dia lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya. Nah, itu kalau kita lihat eh, bahwa perlunya data dan analisis yang tepat. Sehingga kalau kita bisa lihat mulai dari kompleksitas permasalahan, kemudian kebutuhan pendekatan kita analisis mau kita pakai, dan kemudian peran data dan sistem analisis itu sangat penting. Kemudian kita lihat dari permasalahan lingkungan itu apa saja. Itu kita sudah berbicara kemarin ya, cukup banyak eh, permasalahan lingkungan yang sudah kita bahas, kita review sedikit. Bahwa bisa saja kita klasifikasikan eh, dari menurut klasifikasikan masalah lingkungan itu bisa terkait dengan air, udara, tanah, kebisingan, atau bentuk pencemaran lainnya. Tentu masing-masing masalah itu dia memiliki karakteristik, dia memiliki sumber, mekanismenya seperti apa, ya bisa kita lihat. Sehingga kalau kita lihat secara umum pengertiannya adalah apa sih dari permasalahan itu adalah permasalahan lingkungan itu didominasi oleh siapa? Oleh aktivitas manusia, apapun itu kegiatannya, baik kegiatan aktivitasnya, perpindahannya, eksploitasi, yang tidak terkendali. Itu adalah kita bisa melihat dari permasalahan-permasalahan itu rata-rata oleh manusia. Sehingga kalau kita lihat mungkin permasalahan lingkungan itu lebih erat atau berkaitan erat dengan konsep eksternalitis yang mana konsep tersebut adalah dampak negatif itu dari suatu aktivitas yang kita lakukan itu tidak diperhitungkan dalam sistem ekonomi kita. Jadi seharusnya dalam sistem ekonomi itu kita perlu mempertimbangkan jika dampak yang kita lakukan dia akan berdampak seperti apa yang akan terjadi misalnya. Misalnya akibat dari kegiatan industri misalnya, maka dia akan menghasilkan limbah limbah baik itu limbah cair, limbah padat. Tentu dia akan berdampak terhadap pencemaran baik dari pencemaran lingkungan misalnya baik dari air, udara yang mana dia tidak langsung ditanggung oleh pelaku kegiatan tersebut. Nah, tentu dampaknya itu bisa dari suatu usaha itu dia tidak langsung menanggungnya, bahkan orang lain akan menanggungnya. Nah, itu yang kalau kita lihat eh, bagaimana permasalahan itu munculnya.
Jadi kalau kita lihat dari sumber permasalahannya itu kan tadi kita sebutkan dari bisa saja aktivitas manusia, macam-macam semua aktivitas manusia itu sudah kita tahu bersama. Kemudian juga ada faktor alam, bisa terjadi dari gunung Merapi, longsor, kekeringan, badai, dan sebagainya. Dan semuanya berinteraksi, baik dari aktivitas manusia, faktor alam, sehingga dia menjadi suatu eh, perubahan suatu komponen mempengaruhi komponen lainnya. Nah, sehingga ini menjadi saling berakumulasi dia, berkumulatif menjadi sesuatu yang eh, lebih besar. Kemudian dia akan secara sinergis akan saling pengaruhi. Sehingga kalau kita katakan dia bersendiri adalah permasalahan itu di perubahan satu komponen itu dia juga nanti akan mempengaruhi komponen lainnya. Nah, misalnya lihat, kalau kita lihat itu misalnya pencemaran udara misalnya. Pencemaran udara itu bisa saja nanti dia mengakibatkan nanti hujan asam misalnya. Jika hujan asam terjadi tentu kualitas tanah, kualitas air kita itu akan menurun. Bahkan bisa merusak seperti itu. Baik seperti beton dan sebagainya dia akan merusak. Sehingga kalau kita bisa sampaikan bahwa permasalahan lingkungan itu dia tidak sama hanya dengan pencemaran saja. Jadi kalau nanti Anda lihat permasalahan lingkungan, jangan hanya melihat pencemaran saja. Karena permasalahan lingkungan itu adalah merupakan hasil interaksi dia. Jadi tidak bisa hanya parsial saja, tetapi dia adalah interaksi sistem. Kalau Anda lihat permasalahan lingkungan, jangan lihat satu fraksi saja, satu bagian saja, hanya pencemaran misalnya. Tapi tentu akan melihat adalah permasalahan lingkungan adalah hasil interaksi dari sistem-sistem tersebut. Dan tentu dia tidak bisa kita selesaikan secara parsial, secara sendiri-sendiri. Maka tadi kita ada sebutkan adalah kita butuh untuk eh, menganalisisnya secara tersistem, secara terintegrasi. Jadi kita bisa eh, menganalisisnya secara keseluruhan, secara komprehensif. Kemudian kalau kita misalnya kan tadi sudah nih, kemarin sudah kita bicarakan air itu apa saja, tanah apa saja, kebisingan apa saja, pencemaran apa saja, kan bentuk permasalahan dari pencemaran yang bisa kita lihat. Kemarin sudah tidak kita bahas lagi. Nah, kemudian bagaimana kita akan mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga kalau kita kan bahwa mengidentifikasi itu eh, adalah proses proses untuk kita mengenali adanya penurunan kualitas lingkungan enggak itu loh. Jadi kita mengidentifikasi itu bahwa kita melihat proses awal untuk melihat benar nggak adanya penurunan kualitas lingkungan.
Kemudian sekaligus dengan mengidentifikasi masalah itu kita juga bisa menentukan sumber dan karakteristik masalahnya tadi. Tadi kita sudah di awal kita berbicara kita tidak berbicara pencemaran itu hanya satu sisi tapi pada yang komprehensifnya. Maka ini penting jangan sampai kita salah dalam mengidentifikasi. Karena salah mengidentifikasi, tentu kita tidak akan tepat dalam analisis dan mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Ini yang perlu kita tekankan di awal. Bagaimana peran mengidentifikasi permasalahan lupa itu sangat-sangat penting. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama bisa terkait dengan identifikasi masalah itu, misalnya dengan observasi lapangan. Apa untuk observasi lapangan? Ya kita secara metode langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan, kondisi lingkungan secara langsung. Jadi kita melihat kondisi lingkungan secara langsung dan bisa saja dia bersifat kualitatif karena bisa dari kondisi yang ada saja bisa kita kita gambarkan. Nah, seperti apa contohnya di screening awal ini? Kita turun ke lapangan, misalnya kita lihat terkait dengan sungai misalnya. Bisa saja terjadi perubahan air sungai itu misalnya menjadi berwarna airnya lebih keruh atau berbau atau ada tanda ikan mati dan sebagainya. Itu kan dari secara kualitatif kita bisa melihatnya. Kemudian juga kita bisa melihat secara di lapangan itu secara langsung ada kemungkinan aktivitas sumber pencemarnya dari mana. Nah, apakah nanti dari domestik atau dari pabrik atau apa usaha kita lah ya. Dan kondisi ekosistem sekitar bagaimana misalnya? Apakah kondisi ekosistemnya baik-baik saja atau ada tanda-tanda kematian ikankah di tepi-tepi sungainya atau kematian dari tanamannya itu kan awal dari kita mengidentifikasi itu melakukan observasi lapangan. Bisa saja nanti di observasi lapangan itu nanti juga kita melihat aktivitas sosial dan aktivitas manusia seperti apa di sana. Apakah mereka melakukan penambangan secara ilegal atau apa? Itu kan eh, visualisasi yang bisa kita lihat di observasi lapangan itu. Kemudian kita juga setelah kita observasi, kita lakukan monitoring. Nah, ini lebih bersifat kuantitatif nih, karena kita sudah melakukan pengukuran parameter-parameter apa saja yang perlu kita lakukan pengukuran misalnya. Sehingga apa yang kita observasi secara visual tadi, secara kualitatif tadi, dia akan terdukung oleh data informasi yang sudah kita lakukan pengukuran ini. Sehingga ini bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah dia melebihi baku mutu atau tidak. Misalnya data yang perlu kita ambil misalnya terkait dengan kualitas air, misalnya di situ ada parameter BOD, parameter COD, parameter DO, atau ada lihat terkait dengan pencemaran udara, kita akan mengukur dari PM2,5, PM10, SOX, NOX-nya seperti itu. Atau dari jika dia kebisingan, misalnya kebisingan tinggi,
Kebisingan tinggi tentu kita akan mengukur kebisingannya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah tersebut? Bisa dengan studi literatur. Jadi studi literatur itu bagaimana kita bisa memahami teori dan konsepnya yang relevan terhadap dari kondisi lapangan. Dan juga dengan studi literatur itu kita bisa juga melihat hasil penelitian sebelumnya, dampak sesuatu misalnya dengan meningkatnya tinggi COD, BOD menjadi apa itu kan berdasarkan literatur sebelumnya sudah ada. Bahkan di studi literatur kita juga bisa melihat apa sih metode yang digunakan mereka seperti itu. Nah, itu kan sehingga dia akan nyambung dari data yang sudah kita kita lakukan. Kita sudah paham, paham konsepnya. Apa saja literatur-literatur yang akan kita kumpulkan. Literatur itu dari mana saja? Mungkin dari jurnal bisa, atau dari laporan-laporan yang sudah dilakukan untuk penelitian, atau dari regulasi lingkungan, regulasi apa saja sudah ada baku mutunya. Itu kan berbagai literatur yang kita miliki gitu itu. Sehingga kita dalam studi literatur ini kita biasanya bisa memperkuat analisis kita, memperkuat analisis, sehingga kita juga menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan. Jadi tanpa tanpa literatur hanya kita observasi lapangan, kemudian kita ukur data data lapangan, sementara kita tidak paham konsepnya, ya tadi akan analisisnya juga akan salah, tidak sesuai, tidak pas seperti itu. Kemudian tentu ke lapangan itu kita butuh data cepat. Apa saja yang kita sebut dengan parameter kunci. Parameter kunci itu bisa kita lihat bahwa dia berfungsi sebagai indikator utama. Indikator utama untuk menggambarkan kondisi lingkungan. Maka tentu ini terkait dengan parameter tadi. Parameter tadi yang bisa kita lakukan di awal cepat misalnya. Misalnya parameternya apa? Misalnya untuk air misalnya, kondisi air. Maka bisa kita lihat adalah misalnya nilai DO-nya, nilai BOD-nya, COD-nya gitu ya, pH. Itu kita parameter-parameter kunci yang ada yang harus kita ukur seperti itu. Jadi bisa kita sebutkan bahwa misalnya BOD, COD, DO itu adalah parameter utama dalam menurunkan kualitas air. Nah, kemudian misalnya juga pada pabrik kelapa sawit misalnya, di dalam Permen LH 5 2014, salah satu indikator sawit itu adalah minyak dan lemak. Maka selain BOD, COD, untuk pencemaran akibat dari pabrik kelapa sawit misalnya, maka bisa kita ambil juga adalah minyak dan lemaknya. Nah, itu yang perlu kita ketikkan dari indikator-indikator dari parameternya apa saja perlu kita ambil. Kemudian indikator pencemarannya misalnya. Untuk indikator pencemarannya adalah parameter-parameter kunci tadi. Misalnya tadi untuk pabrik kelapa sawit, maka indikator pencemaran minyak dan lemak misalnya.
Atau nanti kita bisa adanya pencemaran itu kalau dia BOD COD yang tinggi, maka bisa saja dia BOD tinggi itu bisa saja nanti dari pencemaran organik. Jika PM2,5 tinggi, maka dia indikator dari pencemaran udara misalnya. TSS tinggi, oh berarti ini kekeruannya tinggi nih. Dari mana misalnya dari daerah tambang sebagainya. Nah, itu kan parameter-parameter kunci yang kita bisa ambil pertama kali agar dia tidak hilang. Maka bisa kita sebutkan bahwa kita melakukan identifikasi itu adalah tahap paling kritis, tahap awal yang akan sebagai tahapan selanjutnya. Tetapi tanpa data, tanpa parameter data ini juga tidak akan punya makna hasil identifikasi kita tadi di awal. Maka kita harapkan nanti dia menjadi kombinasi sehingga menjadi lebih optimal dia. Nah, itu bagaimana kita mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Kemudian untuk mengidentifikasi kita juga harus tentukan nih batasannya, ruang lingkupnya, ya sampai melebar nanti semuanya. Bahwa nanti ruang lingkup itu adalah untuk membatasi areanya agar lebih terarah, efisien, dan relevan. Jangan ngambang, jangan terlalu luas, nggak fokus nanti. Sehingga nanti takutnya permasalahan itu yang bersifat kompleks itu dia cepat berkembang dia, berkembang luas, sehingga dia menjadi tidak jelas. Dan jika tidak dibatasi, semuanya kemana-mana, analisisnya atau data-datanya, sebagainya. Kita sendiri bingung parameter apa mau diambil. Kan? Apa saja yang perlu kita scooping. Pertama adalah lokasi. Lokasi itu tentu nanti terkait dengan ada wilayahnya di mana. Kemudian untuk memahami sebaran permasalahan. Jadi kalau kita bisa lingkupnya itu bisa dia secara lokal. Jadi misalnya kejadiannya secara satu wilayah saja atau regional misalnya antar kota ini misalnya terkait dengan pencemaran udara misalnya atau secara global ini misalnya perubahan iklim. Nah, itu kan ruang lingkup yang perlu kita lihat. Nah, dan juga ruang lingkup secara spasial ini, secara lokasi ini penting. Pertama, kita mudah untuk mengidentifikasi area dampaknya. Kemudian titik samplingnya di mana. Kemudian cepat memahami distribusi dari pencemaran itu kemana saja. Gitu. Kemudian ada lingkup waktu. Karena kita bisa melihat apakah kegiatan ini atau dampak ini terjadinya eh, secara bertahap atau tidak. Misalnya kita jangka pendek, misalnya dampaknya langsung, misalnya tumpuan-tumpuan minyak gitu kan. Kemudian jangka menengahnya apa? Akumulasi bahan pencemar tadi kemudian lingkungan lainnya.
Atau jangka panjangnya adalah perubahan inkonsistensi atau kesehatan seperti itu kan. Misalnya kalau ruang lingkup waktu itu ya ada yang akut, misalnya ada yang kronis. Nah, yang akut itu misalnya pencemaran udara harian. Nah, tiba-tiba orang bisa kena, tiba-tiba dari sebelumnya tidak salah menjadi masalah. Atau yang bersifat kronis. Ya, kronis itu waktunya itu delay gitu. Dia tidak dirasakan langsung saat ini. Kemudian ada skala sarannya. Apakah kita bisa melihat nanti tingkat keparahannya dan sebagainya. Skala itu dapat dilihat juga terkait dengan jumlah populasi terdampak berapa misalnya. Luas wilayah terdampaknya mana, tingkat kemudian durasi dampaknya, lamanya. Ini kan skala-skala dampak yang harus kita identifikasi juga. Maka misalnya pencemaran lokal dengan dampaknya kecil, tentu ini tidak menjadi prioritas. Karena penyelesaian masalah itu tidak hanya dia penting saja, tetapi juga dia prioritas apa tidak. Skalanya terdampak besar apa tidak, tapi prioritas yang harus dilihat. Sehingga kita harus terintegrasi secara spasial, itu menggambarkan di mana masalah yang terjadi, secara waktu kapan dan berapa lama terjadi, skala dampaknya seberapa besar pengaruhnya, sehingga ketiga ini dia akan membantu kita untuk memahami sistem secara utuh. Kemudian kita bisa menentukan prioritasnya yang mana, prioritas satu, dua, tiga. Kemudian merancang solusi yang tepat seperti apa. Maka dari sini bisa kita sebut bahwa masalah lingkungan itu tanpa kita lakukan scoping, analisis kita menjadi tidak fokus. Maka perlu kita scoping. Kemudian jika kita bisa melihat dari spasial dan waktunya, maka kita akan memahami dinamika sistem seperti apa. Berdasarkan lokasi, berdasarkan waktu, oh ini ngaruhnya apa nih? Dan keterkaitan yang mana? Kemudian dari skala dampaknya nanti kita akan menentukan mana sih yang prioritas A, B, C, D, yang mana yang prioritas seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam scoping dari lingkup masalah kita. Karena kalau kita ada scoping sejak awal, kemana-mana nanti lari-larinya permasalahan, kemudian solusi yang nggak tepat dan sebagainya. Kemudian kita analisis penyebabnya. Nah, sudah nampak nih masalah tadi. Kira-kira apa sih penyebabnya? Yaitu bagaimana kita mengidentifikasi faktor menjadi akar masalahnya. Sehingga nanti jika nggak dapat akar masalahnya, tentu tidak akan selesai dampaknya. Maka solusinya kita mencari yang tidak bersifat reaktif, tapi juga bisa menjadi preventif di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita harapkan dari kita menganalisis
Ada pendekatan yang pertama itu misalnya pendekatan cause effect. Jadi yang mana biasa kita gunakan adalah fishbone diagram atau Ishikawa diagram namanya, yang mana dia kita menggunakannya analisis untuk mengidentifikasi faktor penyebab secara sistematis. Jadi ini menggambarkan misalnya kepala ikannya masalah utamanya apa gitu loh. Kemudian tulang utamanya yang ini kategori penyebabnya apa saja. Kemudian ada tulang-tulang kecilnya, penyebab spesifiknya apa. Biasanya kan metode, material, eh, metode, environment. Nah, ini bisa kita kita mesin apa yang mau kita 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 lihat. Nanti kita lihat contohnya. Bagaimana kita melakukan pendekatan dari sebab akibat ini. Kemudian ada yang namanya RCA. Sebelum kita ini kan, jadi di cause effect itu kita bisa sebanyak mungkin mengidentifikasi ini ya. Ini bisa banyak nih, bisa banyak. Tulang ikan kecil ini bisa banyak. Sehingga bisa kita lihat hubungan sebab akibatnya jika ini A dilaksanakan akan menjadi B, akan menjadi C, akan menjadi D. Seperti itu. Jadi analisis kita itu tidak sempit lagi. Kita sudah menggambarkan secara mengidentifikasi secara keseluruhan. Nah, itu yang diharapkan dari fishbone analisis ini. Kemudian ada yang namanya lagi root cause analysis, RCA. Jadi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama atau akar masalahnya dari suatu permasalahan. Jadi tidak hanya melihat gejala-gejala saja, tapi sudah ke identifikasi akar masalahnya apa saja. Biasanya kan digunakan metodenya kan 5W1H biasanya kan. 5W1H, why, what, where, why, who, whom, kemudian what, eh, how. Biasanya seperti itu tuh. Kita melihat seperti apa sih penyebabnya secara bertahap. Misalnya mengapa sungai tercemar? Misalnya, karena ya ada limbahnya dibuang. Kenapa limbahnya dibuang? Ya misalnya nggak ada pengolahannya. Misalnya ngapa nggak ada pengolahannya? Biayanya tinggi misalnya. Kenapa biaya tinggi? Teknologinya nggak efisien. Akar masalahnya adalah teknologinya tidak efisien. Misalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya lebih mendalam, lebih mendalam, lebih mendalam, lebih mendalam lagi. Sehingga kalau kita harapkan adalah eh, dia akan lebih solusi itu lebih tepat sasaran. Kemudian kita tidak mengulangi masalah yang akan timbul. Kemudian meningkat efektivitas pengelolaan lingkungan itu sendiri. Kemudian ada namanya analisis sistem. Kita melihat pendekatan input, proses, output.
mulai dari inputnya apa terlihat, kemudian prosesnya apa yang ada di sana, interaksi baik secara kimia, biologis, apa sih yang terjadi di situ, dan outputnya akan dia berdampak terhadap pencemaran. Sehingga di sini kita bisa memahami aliran pencemar dalam sistem itu kemana saja, kemudian dengan hubungan antar variabel itu mana saja, kemudian intervensi yang perlu di titik intervensi pengendalian yang mana. Gitu. Kemudian selain dari input proses output juga bisa kita lihat interaksi antar komponen, interaksi silangnya nih. Ya, bahwa kita kan sebutkan di awal tadi permasalahan lingkungan itu tadi terkait dengan ada interaksi antar komponen, udara, air, manusia, ya, tanah, sebagainya. Sehingga interaksi ini ada pencemaran lintas media, lintas media dia, cross media pollution, atau dia akan menyebabkan nanti efek berantai, chain reaction. Jadi, jika dilakukan seperti kita contohkan tadi misalnya hujan asam misalnya tadi. Pencemaran udara itu mengakibatkan hujan asam. Hujan asam itu bisa menyebabkan pencemaran air dan tanah seperti itu. Itu kan eh mungkin interaksi antar komponennya. Sehingga bisa kita katakan bagaimana kita mengidentifikasi, kita melakukan pendekatan sistem sehingga analisis itu akan lebih tepat untuk mencegah apa yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, ini kita contohkan secara detail di eh, fishbone diagram. Misalnya ada pencemaran air sungai akibat limbah industri misalnya. Maka kita lihat dari man, method, machine, material, lingkungannya atau kebijakan. Misal dari perilaku manusia misalnya, kemudian kurangnya kesadaran lingkungan misalnya, adanya human error dalam operasional, kurangnya pelatihan karyawan misalnya, kepatuhan pekerja rendah. Ini bisa jadi faktor manusianya, teridentifikasi. Dan dari faktor prosedurnya misalnya, ada SOP limbah yang tidak jelas, bisa saja pengawasannya rendah, tidak ada prosedur darurat, tumpahan misalnya, atau tidak ada pencatatan pelaporan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana pendekatan teknologinya atau mesin yang digunakan. Misalnya terkait dengan IPAL, dia tidak optimal. Kemudian peralatannya sudah tua-tua semua. Kemudian tidak ada maintenance secara rutin. Kemudian tidak ada alat monitoring yang on real time-nya. Itu kan bisa berpengaruh juga terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri tadi. Kemudian itu bisa kita lihat juga dari bahan materialnya, bahan bakunya. Bisa saja bahan bakunya mengandung zat-zat berbahaya. Jadi dimulai di screening nih bahan bakunya. Kemudian variasi kualitas bahannya, bahannya nggak terkontrol nih yang masuk nih, nggak kurang kontrol, nyampur semuanya, yang bagus yang buruk. Atau penyimpanan bahan kimia sebagai bahan penolongnya tidak tidak safe, maka dia bisa mengakibatkan pencemarannya.
atau pengenaan bahan kimia yang berlebihan. Nah, bisa saja. Kemudian masalah eksternalnya apa? Misalnya lokasi pabrik dengan sungai. Oh, langsung dibuang aja nih, gampang nih ceritanya kan. Dan bisa saja daya tampung sungai itu sudah rendah, sudah di bawah baku mutunya dari kelas 2 misalnya. Kalau diukur dia sudah masuk kelas 3, sementara penetapan sungai sudah menjadi kelas 2. Tentu jadi dilema si perusahaan tidak boleh melebihi baku mutu yang nanti akan berpengaruh pada kelas sungai misalnya. Atau curah hujan yang tinggi sehingga terjadi overflow si limbahnya walaupun terjadi pengenceran tapi kan belum diolah. Nah, tapi kan tetap menjadi overflow dia. Atau kondisi drainasenya buruk. Nah, ini bisa saja kita mengidentifikasi dari sektor lingkungannya. Atau dari sisi kebijakan, adanya komitmen manajemen rendah, anggaran pengelolaannya terbatas, tidak ada audit lingkungan secara berkala, jadi nyantai-nyantai aja nih si perusahaannya. Atau kurangnya terkait dengan law enforcement-nya. Nah, ini kan menjadi abai mereka. Tidak ada law enforcement yang ketat, tidak ada sanksi denda atau apa sebenarnya. Nah, ini menjadi salah satu eh, hal juga yang mempengaruhi. Nah, ini salah satu bagaimana melihat hubungan sebab akibatnya. Kita kita kejar sampai ke bawah nih pertanyaan-pertanyaannya. Kita identifikasi lebih detail lagi gitu. Nah, ini contoh dari fishbone diagram. Kemudian kita lihat apa sih faktor penyebab utamanya kejadian-kejadian tadi. Tadi sudah kita melakukan identifikasi nih. Kira-kira yang menjadi identifikasi itu apa saja? Misalnya pertama adalah teknologinya. Bagaimana teknologinya? Teknologi sudah tidak efisien lagi, tidak efektif lagi. Atau dia sendiri tidak menggunakan ipalnya. Atau teknologinya sudah usang, udah lama. Sehingga ini bisa saja nanti ipal itu tidak optimal, kemudian emisinya tinggi, dan sebagainya. Itu bisa terkait dengan teknologi, karena teknologi itu kan berimbang dengan mahalnya biaya teknologi itu. Tetapi juga ada juga terkait dengan perilaku manusia, perilaku manusia. Jadi tidak hanya teknis saja, permasalahan behavioral, behavioral, kebiasaan perilaku. Nah, misalnya apa sih yang kita lakukan? Misalnya membuang sampah, kemudian terkait dengan emisi tidak peduli. Misalnya sampai akan pernah kita lihat tuh knalpot mobil, motor itu sampai berasap itu kan ya tidak peduli ya terhadap emisi yang dihasilkannya, taunya make aja kan. Atau pemborosan sumber daya alam. Nah, ini juga bisa saja perilaku manusia itu menjadi faktor penyebab utamanya. Selain itu ada nggak faktor lainnya? Ada faktor kebijakan misalnya. Jadi bisa saja terkait dengan law enforcement-nya yang rendah penegakan hukumnya. Nah, ini juga menjadi pemicu bagi si pelaku pencemaran. Dia udah nyantai-nyantai aja nih, karena hukumnya nggak nyentuh mereka misalnya seperti itu. Pun disentuh
dampaknya kecil. Atau ada regulasi yang sudah tidak efektif lagi, yang perlu perlu perubahan, tidak sesuai up to date lagi dan perkembangan zaman. Nah, ini juga bisa bisa menjadi salah satu penyebab juga, sehingga juga nanti kurangnya pengawasan. Nah, ini penting karena pengawasan adalah bagian dari kontrol. Kalau tidak ada pengawasan, siapa yang akan mengontrol? Itu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Corona. Ah, ini yang diagam ya? Ini yang diagam ya? Oke. Oke. Ini setengah tujuh. Ini setengah tujuh sih nggak ada agenda sih. Nanti saya coba bicarakan karena dengan pengawas kalian itu ya. Ya, karena kan ada penambahan ini ya, ada penambahan kebun itu ya, yang belum cukup ya. Ya, berarti kan itu yang sesuai Permen 14 itu kena ya, 2,5%. Nah, iya, Pak. 2,5. Berarti udah sekaligus pengawasan berarti itu. Kalau nanti kan coba kalau saya hubungi nanti bidang pengawasan karena kalau bisa kan sekalian dengan pengawasan sekalian. Karena mereka yang berhak mengeluarkan sanksi. Kabupaten itu dulu ininya masih kewenangan siapa dulu? Masih Kabupaten Agam ya? Ikutlah. Kabupaten Agam. Nanti udah coba kami diskusikan dengan pengawas ya. Ya, setengah tujuh ya. Sekarang tanggal 7. Nanti coba saya tanya dulu, saya lihat dulu ada nggak agenda pembahasan tanggal 7 nanti. Nanti takutnya bentrok. Oh gitu ya. Oh kenapa? Oh gitu. Oke, nanti coba saya konsolidasikan bidang pengawasan bisa apa tidak, kemudian ada agenda tanggal 7 apa tidak, nanti kita kasih tahu tanggal 7 bisa turun. Saya coba hari ini, saya usahakan hari ini. Oke. Oh iya iya iya. Proses, proses administrasi ya. Oke. Oke Pak Rana. Siang. Maaf, kita lanjut. Jadi faktor utama itu bisa dari teknologinya, perilaku manusia, atau faktor kebijakan juga bisa berpengaruh. Sehingga kalau kita bisa identifikasi bahwa masalah lingkungan itu tidak hanya dari satu penyebab saja, lihat penyebab-penyebab lainnya, jangan fokus pada satu saja. Kemudian harus cari akar masalah, jangan lihat gejala. Gejala itu kan misalnya Anda batuk misalnya. Kan batuk gejala batuk kering, tapi penyebabnya apa? Nah, tentu di kebiasaan kah ini misalnya batuk karena ada faktor penyebabnya rokok misalnya, maka dihentikan dulu rokoknya. Atau ada paparan yang lainnya, ada dari bakteri kah itu diselesaikan atau ada virus kah kan itu diselesaikan. Jadi lihat juga permasalahan lingkungan, misalnya ada penyebabnya adalah
terjadinya ikan mati di sungai misalnya. Ya, karena apa? Misalnya terkait dengan penyebabnya apa? Pencemaran lingkungannya karena apa? Terjadi limbah masuk ke sungai misalnya. Masuk ke sungainya apa yang menyebabkan ikan itu mati kan seperti itu karena limbah itu kan dibuang juga ke badan air tetapi pertanyaannya kenapa apa yang indikator-indikatornya. Maka itu harus diselesaikan segera. Kemudian setelah kita coba eh, melihat apa saja kira-kira penyebabnya, maka apa sih bisa kita lakukan analisisnya? Analisisnya kita tentu bisa bagaimana agar mengidentifikasi dan mengevaluasi akibat yang akan timbul suatu aktivitas terhadap lingkungan dan manusia. Jadi kita tentu bagaimana analisis dampak lingkungan itu bagaimana untuk kita mengidentifikasi dan mengevaluasi. Sehingga penting kita lakukan analisis itu. Pertama, untuk menentukan tingkat resikonya. Kemudian dasar pengambilan keputusan kita apa? Bisa juga terkait dengan penyusunan dokumen AMDALnya pada saat perencanaan. Ini kan saja beberapa analisis dampak lingkungan yang perlu kita lihat. Nah, jenis dampaknya macam-macam yang diakibatkan kita melakukan analisis itu. Jenis dampaknya bisa dampak fisiknya apa, kita analisis, kemudian kita dari dampak kimia apa saja, dampak biologisnya, dampak sosial ekonominya, kan menjadi penting itu. Dampak fisiknya misalnya indikator awal pencemaran yang diamati secara langsung misalnya. Misalnya ada terkait dengan kekeruhan, nampak kekeruhan air sungai ini, warna air, dan sebagainya. Atau dari dampak kimianya, berpengaruh besar terhadap media lingkungannya. Misalnya ada terkait dengan perubahan komposisi kimia, misalnya terkait dengan peningkatan BOD, COD, pH-nya meningkat atau menurun, atau akumulasi logam berat. Ini kan pengukuran nih. Atau dampak biologisnya misalnya, apa sih terkait dengan lanjutan dari perubahan fisik kimia tersebut, misalnya ikan mati, kemudian penurunan biodiversitas, atau eutrofikasi, ledakan alga sangat banyak misalnya. Ini kan juga penting. Yang tak kalah pentingnya juga terkait dengan sosial ekonomi, terutama pada kelompok rentan, kelompok berpendapatan rendah. Nah, ini menjadi eh, sangat penting terkait dengan gangguan masyarakat, kesehatannya, penurunan pendapatan, peningkatan biaya pengolahan air mereka, sebelumnya nggak beli air, sekarang beli air, itu kan dampak sosial ekonomi seperti itu. Apa sih kita lakukan metode yang bisa kita lakukan? Bisa nanti secara kualitatif atau secara kuantitatif, nanti kita lihat nanti lanjutannya. Jadi kualitatif tentu secara menggambarkan secara deskriptif saja kita menggambarkannya tanpa kita menggunakan angka-angka matematis. Misalnya kita bagaimana perubahan-perubahan lingkungan terjadi, kita lakukan dengan wawancara atau meminta pendapat dari expert judgment. Kemudian secara kuantitatif tentu tadi kita menggunakan data-data pengukuran misalnya sehingga bisa terukur. Tentu kita juga melihat hubungan perbandingan misalnya dengan baku mutu misalnya atau dengan indeks kualitas atau perhitungan beban pencemarnya. Nah, itu kan eh, bisa kita lakukan perhitungannya misalnya dengan status itu adalah konsentrasi dibagi dengan baku mutu misalnya. Itu kan nanti akan menggambarkan parameter dan dampaknya. Misalnya BOD naik dengan BOD-nya tinggi, maka mengakibatkan DO-nya turun. Jika DO turun, tentu akan mengakibatkan kematian seperti itu. Kemudian jika NO2-nya tinggi, maka akan mengakibatkan gangguan pernapasan.
Oh, ini salah ini. Kemudian jika TSS-nya tinggi, maka terkait dengan cahaya menurun, nanti proses terganggu dan sebagainya. Ini pada tumbuh-tumbuhan air ini. Kemudian, maka untuk melakukan analisis itu, jangan hanya berpikir satu masalah saja, tapi berpikirlah kompleks. Jika dia kompleks, maka kita cari akar masalah, bukan mencari gejala. Sehingga akan mudah kita cari solusinya. Dan juga kita berpikir secara sistem, jangan bagian per bagian atau parsial kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat metode apa saja. Sekarang kita bahas ada 4 metode. Pertama adalah metode analisis kualitatif. Tadi kita sudah gambarkan analisis kualitatif itu ada dua, itu menggunakan analisis deskriptif dan adalah expert judgment. Jadi kalau kita berbicara analisis deskriptif, jadi untuk bagaimana kita menggambarkan kondisi lingkungan berdasarkan hasil observasi saja, data lapangan, informasi yang ada. Jadi bisa saja kita lihat seperti nanti mendeskripsikan kondisinya seperti apa, kita deskripsikan kondisinya dan kita identifikasi pola dan hubungannya dan menjelaskan fenomena yang terjadi seperti apa, misalnya perubahan warna air sungai tadi misalnya, atau ada bau misalnya, atau ada kebisingan di kawasan tertentu misalnya. Nah, ini tentu kelebihannya dia mudah mudah untuk dilakukan. Hanya secara deskriptif ini kemudian dia bisa memberikan gambaran lebih awal, gambaran awal yang jelas, nampak gitu loh. Tetapi kekurangan dari deskriptif ini adalah dia bersifat subjektif, subjektif dan nanti sulit digunakan untuk mengambil keputusan secara teknis. Misalnya untuk pencemaran air ya keruh. Berapa sih harus diturunkan nilai TSS-nya kan nggak bisa secara teknis tuh. Penting diturunkan aja gitu aja bahasanya kan. Atau yang kualitatif yang kedua adalah di expert judgment. Apa itu? Yaitu dengan menggunakan pendapat ahli dalam mengevaluasi suatu permasalahan. Jadi eh, kita minta data ahli nih untuk mengeluarkan pendapatnya kira-kira kondisi seperti apa nih. Ini kapan dilakukan? Misalnya dengan datanya yang terbatas. Jadi data kita terbatas. Kemudian permasalahannya cukup kompleks. Kemudian kita butuh interpretasi yang mendalam. Tentu ini menjadi siapa yang kita ajak. Bisa kita libatkan akademisi atau praktisi atau dari pemerintah sendiri yang menyusun regulasi. Nah, ini penting. Tapi tentu ini hasilnya tentu berdasarkan pengalaman dan subjektivitas dari dari ahli tersebut terhadap pemahamannya terhadap permasalahan, terhadap solusinya. Nah, ini kan tentu jam terbang si ahli tadi. Seperti itu. Kemudian ada perbandingan analisis kuantitatif. Itu misalnya dengan perbandingan baku mutu misalnya. Dan ini jelas bagaimana kita tentu ini dengan pengukuran ya. Kita mengukur, membandingkan parameter-parameter yang kita dapat tadi dengan baku mutu yang ada saat ini. Metode ini eh, mudah dan secara luas bisa dilakukan dan lebih sederhana, mudah dipahami dan itu ada sesuai dengan regulasinya. Jadi kita bandingkan parameter kita ukur ya dengan baku mutunya ya udah gitu aja berarti apakah nanti dia lebih baku mutu, belum memenuhi baku mutu, atau dia sudah tercemar atau tidak gitu itu. Atau dengan statusnya gitu loh misalnya.
Kemudian metode ini juga sederhana, mudah dipahami sesuai dengan regulasi. Tetapi apa yang menjadi kekurangannya misalnya? Hanya kita melihat dari satu parameter saja, karena kita tentu mengukurnya banyak parameter harusnya, tapi satu-satu kita ukur misalnya NO, COD saja, BOD saja, DO saja misalnya. Jadi tidak menggambarkan kondisi secara keseluruhan jika kita kurang dalam pengambilan parameternya. Tapi ada metode lain yang kuantitatif yaitu indeks kualitas lingkungan dengan membuat indeks misalnya. Yaitu kita menggabungkan beberapa parameter menjadi satu nilai indeks yang mewakili kondisi secara keseluruhan. Jadi sudah menjadi salah satu kesatuan itu loh penilaiannya. Jadi kita dilihat tuh untuk bagaimana kita bisa kita contohnya misalnya terkait indeks kualitas air, indeks kualitas udara, atau indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, itu kan indeks-indeks yang di dalamnya sudah banyak parameter yang di dalamnya. Misalnya IKLH, IKLH itu sendiri terdiri dari beberapa indeks, baik dari IQ, IK, IKL, IK, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut, IKAL, indeks kualitas tutupan, indeks kualitas lahan. Ah, itu kan menjadi hal-hal yang perlu di dalam satu indeks kualitas lingkungan hidup. Dan kan indeks kualitas air sendiri juga banyak parameter di dalamnya yang mau diinputkan. Kemudian dari metode analisis yang lainnya adalah metode Delphi misalnya. Ini adalah kesepakatan, konsensus daripada ahli melalui proses yang berulang. Nah, ini nih, kalau kita lihat salah metode lainnya adalah metode Delphi. Nanti kita coba dalami di pertemuan lanjutan apa saja dan contohnya. Jadi prinsipnya adalah nanti kita itu akan melibatkan para ahli. Kemudian kita dilakukan secara tidak anonim. Jadi tidak tahu siapa yang ngasih ini, tapi sudah tidak di namanya tidak perlu. Gitu. Kemudian melalui beberapa putaran di pengulangan. Kemudian akhirnya menghasilkan konsensus yang bertahap. Jadi metode ini cukup relevan, misalnya banyak masalah yang bersifat kompleks dan tidak pasti, kemudian data sering tidak lengkap juga, dan ada pertimbangan dari multidisiplin dari beberapa ahli. Tahapannya apa saja yang bisa kita lakukan? Misalnya dari penentuan masalah. Kita tentukan dulu isunya nih, apa saja isu yang akan kita analisis. Misalnya isunya adalah pencemaran sungai. Kemudian prioritas pengelolaannya seperti apa? Siapa saja nih ahlinya nih, bisa dari akademisi nanti, praktisi, atau dari pemerintah sendiri. Kemudian kita lakukan sebar kuesioner untuk tahap awal. Jadi untuk memberikan pendapat awal nih, ahli akan memberikan pendapat awalnya dari kuesioner pertama ini. Dan ini bisa bersifat terbuka. Kemudian dilakukan umpan balik. Apa umpan baliknya? Jawaban semuanya dirangkum. Jawaban semua rangkum dari kuesioner tersebut, kemudian dikirimkan pada ahli tadi. Jadi kita kuesioner, dijawab oleh respondennya, dan kita berikan kepada ahli tadi. Dan ini bisa eh, berulang, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti didapatlah kesepakatan untuk memperoleh keputusannya. Nah, ini jadi kegiatan yang berulang gitu ya. Kemudian kelebihan keterbatasannya apa?
Ini akan menggabungkan banyak perspektif, cocok untuk yang permasalahan yang kompleks dan fleksibel. Tapi tentu dia butuh waktu. Itu butuh tergantung kualitas ahlinya. Dan potensi bias cukup besar karena responden yang kita berikan pertanyaan pun tentu akan menjawab dengan sesuai kapasitas mereka. Nah, ini kadang menjadi masalah juga. Kemudian ada teknik lainnya adalah teknik pembobotan, weight ranking, yang mana kita untuk menentukan prioritas suatu masalah alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Bisa nanti metode ini untuk penentuan kriteria prioritas masalahnya, pemilihan teknologinya, atau pengambilan keputusan, seperti itu ya. Ini yang bisa kita lakukan misalnya. Misalnya terkait dengan dampaknya apa, kemudian populasinya berapa, urgensinya berapa. Nah, ini nanti kita ada kriteria satu, dua, tiga misalnya. Nanti diperoleh nih. Kira-kira mana skor akhir yang tinggi. Sehingga dia sudah memperhatikan apa saja dampak-dampaknya, apa saja eh, eh, alternatifnya. Ah, ini baru kita nanti coba hitung secara ini nilainya, nilai pengalinya, kesepakatan misalnya. Sehingga kalau kita simpulkan apa bahwa DLP itu apa yang penting. Jadi untuk mengidentifikasi, mencapai kesepakatan tentang faktor dan kriteria penting. Apanya yang penting nih dari permasalahan ini? Dalam pembuatan itu kita tentukan prioritas. Mana yang lebih dari permasalahan yang semuanya penting, itu yang prioritas yang mana? Sehingga keduanya bisa kita kombinasikan. Yang penting untuk mendapatkan si Delphi, yang prioritas dari pembobotan. Nah, ini metode analisis yang bisa kita lakukan. Sampai situ, ada mau pertanyaan? Ada? Baik, Izin kalau bertanya, tidak, Pak. ya silakan. Eh, Tadi kan dijelaskan, Pak, ada tentang fishbone, pengambil keputusan jika ada pencemaran dari suatu dampak lingkungan, misalnya ada industri tambang emas, Pak, dan ada pencemaran air sungainya. Sudah dilakukan Ya. fishbone, udah melakukan tahap segala macam. Bagaimana menentukan kalau parameter penting pengujian itu sudah tepat diambil oleh pihak perusahaan, Pak, karena itu terdampak lingkungan dari tambang emas gitu, Pak. Sudah dipastikan udah semuanya udah dari analisis sama panel ahli juga gitu, misal Pak. Apakah itu udah keputusan tepat? Bagaimana menentukan hal itu, Pak? Terima kasih, Pak. Tentu pertama tadi kita lakukan langkahnya adalah identifikasi. Dalam mengidentifikasi pencemaran, tadi kan langkah pertama identifikasi ya. Paling penting adalah karena pertama secara visual, oke sudah kita lakukan. Kemudian kita ukur parameternya. Nah, parameternya yang penting ini. Parameter untuk tambang emas apa saja nih dampaknya, kriteria apa baku mutunya. Nah, terkait dengan kerusakannya kan bisa banyak tuh. Terkait misalnya terkait logamnya dan sebagainya. Nah, dan dalam pengambilan parameter, yang paling penting adalah siapa yang mengambil sampelnya. Yang pengertian itu nanti kalau harus bisa bertanggungjawabkan. Yang pengambilnya adalah orang yang punya sertifikasi kompetensi untuk pengambilan air, sampel misalnya, sampel air misalnya. Tentu dia punya kompetensi. Kemudian di pengukurannya di labor mana? Tentu laboratorium yang terakreditasi oleh KAN dan terregistrasi di kementerian. Jadi ada dua persyaratan laboratorium lingkungan itu. Dia terakreditasi, apa menjadi parameter yang diakreditasi, dan terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini menjadi faktor kunci juga. Jadi nanti misalnya kalau Anda mengambil sampel, kemudian nanti dituntut oleh perusahaan, mereka tidak yakin. Sampel Anda yang Anda ambil itu mereka nggak yakin itu hasilnya.
Mereka akan melihat siapa yang akan mengambil parameter dari sudah punya kompetensi atau tidak. Dan Anda ukur di mana. SOP-nya dikejar ke sana. Jika sudah, tentu itu dianalisis. Maka tentu apa menjadi solusinya lagi nih penyelesaiannya. Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan tadi kita akan dengan metode DLP atau metode kuantitatif atau metode kuantitatif kan untuk mendapatkan angka tadi tuh DLP tadi nanti kira-kira ini mana yang penting nih bisa terkait dengan eh, masyarakatnya dulu misalnya terkait dengan kesehatan masyarakat, pemulihan air, kemudian perbaikan IPAL dan sebagainya. Misalkan tuh kan di list nih. Nah, nanti bisa kita lakukan pembobotan mana yang perlu menjadi ranking 1, 2, 3, mana menjadi prioritas kita nih. Misal pemulihan terhadap kita stop dulu IPAL-nya harus diperbaiki dulu atau dihentikan dulu Pak, karena menghentikan karena IPAL-nya harus diperbaiki maka perusahaan berhenti dulu operasional. Nah, kan seperti itu. Kemudian dilakukan pemulihan pada masyarakat, pemulihan kepada lahannya. Itu kan prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Nah, jadi yang paling penting itu dalam ya, tunggu sebentar. Izin. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi itu tadi, bagaimana kita melakukan identifikasi di awal, kemudian pengukuran parameternya, semua ada persyaratannya. Tentu kita lakukan analisis lagi. Apa yang harus yang penting untuk diselesaikan cepat dan prioritasnya mana saja. Dari situlah nanti apa hal-hal yang perlu dilakukan bisa kita dapatkan seperti itu. Walaupun langkahnya tidak harus dengan keempat-empatnya ini, bisa saja terkait dengan parameter tadi sudah dapat secara kuantitatif tadi, tentu harus diselesaikan mana dulu. Misalnya terkait dengan parameternya tinggi pada parameter apa, tentu dilihat lagi ini sumbernya dari IPAL apa tidak. Jika IPAL-nya bermasalah, maka IPAL-nya perlu diselesaikan seperti itu. Begitu, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena kebetulan di labor lagi ada masalah. Memang dia minta dari pihak BSPJI untuk mengambil sampel di sana, Pak, dan bermasalah terkait tambang emas, Pak.
Hmm. Jadi ada pencemaran air sungai yang ikannya emang mati gitu, Pak. Oke. Di Jadi ada PSBY. beberapa parameter memang, ya Pak. Ya lanjut. Yang Ada minta, beberapa, iya. jadi Yang minta itu kan ya Pak. ada pencemaran. Kemudian yang meminta pengujian siapa? Dari pihak pertambangan itu Pak. Oh, pertambangan kepada Ada labor ya. ikan mati. Iya, pada labor dan minta PPC yang emang tersertifikasi juga Pak. Dan Oke. dari labnya memang ada beberapa, kalau untuk parameter seperti BOD, COD-nya itu aman Pak. Tapi emang Ya ada karena itu logam dan pertambangan. iya, Karena pertambangan dia bukan organik. Kan itu betul. indikatornya. Maka indikator kuncinya apa di situ kan logam dan Iya, sebagainya ya. logam. Kekeruhan Jadi kalau dia tambang ada kan. minta parameter logam itu ada Hg sama cyanida. Mungkin karena ada ikan yang mati kan Pak, dampak dari Ya, tambang itu. ya Hg untuk pengikat emas, cyanidanya juga. Iya, Itu betul kan Pak. ini, maka tadi kita lihat parameter kunci dari suatu pencemaran itu apa kegiatannya. Nah, maka misalnya terkait dengan kalau saya contohkan paling gampang misalnya pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit itu kan parameter yang kuncinya adalah di Permen LH 5 2014 itu kan minyak dan lemak itu karena BOD COD itu seluruh seluruh industri yang berbasis organik pasti dia akan BOD COD. Tapi yang paling spesifiknya adalah minyak dan lemak. Begitu juga pertambangan. Dari pertambangan misalnya apa sih bahan baku penolongnya dari pertambangan tersebut? Yang paling pasti pertama itu adalah kekeruhan karena dia terkait dengan pengambilan material, tanah sebagainya. Nah, kemudian dari TSS juga apa hal ini bahan baku penolongnya misalnya yang digunakan untuk dalam proses produksinya misalnya ada mengikat emas itu menggunakan Hg atau menggunakan cyanida juga. Ah, dan itu ini menjadi tolok ukur pertama dulu nih harus diperhatikan benar enggak ini dari usaha pertamaan. Tapi nanti pertanyaannya jika nanti di pertamaan itu tidak menggunakan Hg atau cyanida sebagai waktu bahan baku penolongnya, berarti mereka menyatakan oh ini bukan dari kami. Berarti bisa saja dari penambang emas ilegal lainnya. Nah, bisa perusahaan dia menggunakan emas juga di samping perusahaan di sekitar perusahaan itu ada juga penambang emas ilegal misalnya. Nah, sementara perusahaan dalam proses produksinya dia tidak menggunakan Hg atau cyanida tadi. Nah, tentu mereka bisa bantah. Oh, kalau ini masalahnya bukan di kami ini berarti bisa saja TSS-nya mungkin kami berkontribusi di TSS, tapi kami tidak berkontribusi terhadap Hg dan eh, cyanida tadi karena kami tidak menggunakan ini. Ya, bisa dia berdalih atau bisa dia menyatakan untuk membela dirinya seperti itu. Tapi kalau mereka menggunakan mau tidak mau, oh ya ini berarti bisa saja dari kami juga, tetapi masyarakat juga menggunakan loh bilangnya. Nah, ini menjadi hal yang tentu kita ukur di mana titik pengambilan samplingnya di sebelum titik penaatan mereka, di sebelum titik di titik ini outputnya keluar tadi. Nah, itu yang misalnya di sini nih ipalnya nih. Nah, ini tentu ini di hulu, ini di hilir misalnya. Tentu di sini diambil, di hulu diambil, di hilir diambil. Tentu akan dilihat perbandingannya nih. Saat ini berapa konsentrasinya, di awal masuknya berapa, di hilirnya berapa. Ini kan yang di pembanding. Nah, bisa saja ini ada tambang-tambang yang lain sebagai pencemar juga. Maka bisa dibandingkan ini. Kumulasi-kumulasi ini. Kalau memang usahanya si industri tadi bertambang emas tadi berpengaruh, tentu harus ada sanksi di sana terkait dengan sanksi pemulihan lingkungan. Bisa saja diterapkan, bisa sanksi-sanksi pidana atau sanksi denda yang karena harus dilakukan ya denda adalah sekian dari Permen LH 14 2024 itu kan jika terjadi kelebihan baku mutu maka dia harus didenda, ada pengalinya. Mereka harus memulihkan juga atau melakukan audit lingkungan juga. Tentu itu akan berpengaruh terhadap personal si industri atau perusahaan tersebut. Baik, Baik Pak. silakan. Iya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Baik. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, eh,
Saya cukupkan. Ini ada tugas. Ini tugas. Kita ada 12 orang ya. 11 12 kita. 12 kalau nggak salah ya. 11 ya. 11, Pak. 11 ya. Iya, Pak. Um, 11 berarti yang ini udah nih berarti ini yang Sungai Lolanda Misfik tadi sudah kita contohkan nih tadi nih. Eh, mulai dari yang dua saja berarti 2 sampai ke 12. 2 sampai ke 12 sesuai nomor urut. Berarti nomor urut satu absensi satu di nomor 2, nomor absensi 2 di nomor 3 seterusnya. Karena yang ini tadi sudah ya, saya contohkan ya buat fishbone tadi ya identifikasi. Kumpul Jumat depan di portal pertemuan 4. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Pak. ya, sebentar kita absen dulu. Saya ambil absennya sebentar ya. Absen. Baik, terima kasih. Absennya sudah diambil.